Sekarang pembahasan kita sampai di bab mansubatil asma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala al-Imam Muhammad ibn Dawud al-masyhur bi al-Jurum rahimahullah ta'ala fi kitabihil Muqaddimatil Ajrumiyah. Berkata Imam Ibnu al-Jurum dalam kitab Ajrumiyah, Babu mansubatil asma'i. Ya. Sekarang tentang mansubatil asma. Babu tawi iki iku babu mansubatil asma, bab piro-piro kang denasopake al asma'i saking al asma'i piro-piro isim. Jadi membahas tentang isim-isim yang hukumnya harus nasab. Kalau kemarin sudah selesai hukum yang harus rofa. Jadi apapun kondisinya mereka rofa. Sekarang apapun kondisinya mereka harus nasab. Ya, apapun kondisinya sekarang harus nasab. Beliau mengatakan, ya, al-mansubatu utawi piro-piro kang den nasabake iku khamsata asyara 15. Jadi isim yang harus dinasabkan itu ada 15, tapi wallahu ta'ala alam. Tadi saya hitung itu ada 14. Enggak tahu sisi 15-nya dari mana. Coba nanti kita hitung bersama ya. Wahya lan rupane khamsata asyara. Nah, ini aku ngomong rupane berarti apa dia? Rupane ini apa, Pak? Rupane tuwa raine ya, rupane kok. Rupane badal. Maka saya ngomong wahyalan rupane khamsata asyara, badal dari siapa? Dari yang kan badalnya kan hiya. Yang dibadali mana? Yang diganti mana? 15. Wahyalan rupane khamsata asyara iku al-maf'ulu. Yang pertama al-maf'ul. Ya, al-maf'ul, maf'ul bihi. Ya. Al-maf'ul bihi. Yang pertama maf'ul bih. Wal masdaru lan masdar. 2 ya. 3 wa dzarfuz zamani dan dzaraf zaman. Ya, dzaraf zaman. 4 wa dzarful makani dan dzaraf makan. 5 wal halu dan hal. 6 wa tamyizu dan tamyiz. 7 wal mustatsna dan mustatsna. Wasmula 7 sekarang 8 ya. 8 wasmula dan isimla 8. Wal munada 9 wal munada dan munada. Nanti kita jelaskan semuanya. 10 wal maf'ulu min ajlihi dan maf'ul min ajlihi. 11 wal maf'ulu ma'ahu dan maf'ul ma'ah. 12 ya. 12. Iya. Wa 12 ya. Wa khabaru kana wa akhwatiha. 12 dan khabar kana dan saudari-saudarinya. Kana dan saudari-saudarinya. 12, 13. Wasmu inna wa akhwatiha. 13. Dan isim inna dan saudari-saudari inna. 14 wattabi'u lil mansubi. 14 attabi'u lil mansub, yang ikut hukum mansub, maksudnya tawabi. Kalau kemarin bahas rofa ada tawabi, nasab juga ada tawabi. Karena tawabi itu hukumnya sebenarnya nggak punya hukum sendiri. Hukumnya ikut yang diikuti. Nah, kan 14 kan ya? 14. Tapi ngomong 15 wallahu alam. Perinciannya dari mana itu enggak tahu. Benar 15. Iya dah, 15 dah. Wah, ini enggak kehitung ya, wahwa arba. Iya. Loh, wahwa arba'atu asya. 4 hal ini masuk tawabi tadi. Kan sampai tawabi tadi kan 14. Benar 15. Ini yang pertama itu maf'ul bi. Iya, maf'ul bi 1. 2 masdar. 3 dzaraf zaman. 4 dzaraf makan. 5 hal. 6 tamyiz. 7 mustatsna. 8 isim la. 9 munada, 10 maf'ul min ajli. Ya. 11
maf'ul ma'ah. 12 khobar kana dan saudari-saudari kana. 13 isim inna dan saudari-saudarinya. Yang keempat tabi' lil mansub, yang ikut hukumnya mansub, maksudnya tawabi. Nah, tawabi ini perinciannya seperti kemarin, tawabi ada 4 gitu. Jadi sebenarnya tabil mansub ini cuma 1, cuma bercabangnya 4 gitu loh. Nah, kalau ditambah 4 lagi berarti jadi 18 ya kan, 18. Makanya yang nggak tahu hitungan 14-nya dari mana gitu. Wa huwa ya. Wa tabi'u lil mansubi, dan yang ikut hukum mansub. Ya. Wa huwa lan utawi tabi'u lil mansub iku arba'atu asya, ana petang pira-pira macam. Ya. Anak tuh rupane naat. Ya, aku nek ngomong rupane berarti batal. Ya. Batal dari mana? Arba'atu asya tadi. Ya, batal dari 4. 4 diperinci. Anak tuh rupane naat, wal atfu dan lan atof, wa taukid lan taukid, wal badalulan badal. Baik, sekarang kita jelaskan dengan bagan. Kelihatan ya. Saya udah mundur titik ya. Gak. Iya, iki sing rehan. Agak ke atas ini. Sini ya. Ya wis. Sudah. Pas tengah tak gurung? Sekarang kita bahas ini ya, bahas yang ini ya. Sekarang bahas kita isim-isim yang harus nasab. Maka ada 14 atau di situ sebutlah 15. Semua isim yang ada di sini, ini semuanya isim, nggak ada yang fi'il. Semua isim yang ada di sini dia harus nasab posisinya. Harus nasab. Beda sama yang kemarin marfu'atul asma, mereka harus rofa. Fa'il, naibul fa'il, mubtada' khobar harus rofa. Gak boleh mereka kok nasab. Ya. Misalkan fa'il, dia nasab, ya sudah, nggak bisa disebut fa'il karena fa'il harus nasab, harus rofa. Nah sekarang dia harus nasab, ya. Dia harus nasab hukumnya, tandanya kemarin atau pelajaran sebelumnya sudah disebutkan. Nih isim mufrad tandane fathah, isim jamak taksir tandane fathah, nih jamak mudzakkar salim tandane ya, ini jamak muannats salim tandane kasro, ini asmaul khamsah tandane alif, ya, dan seterusnya banyak. Tapi isim ya nggak masuk. Af'alul khamsah misalkan, af'alul khamsah tandane hadfun nun, misalkan nasab tandane hadfun nun, atau tandane fathah misalkan kalau fi'il biasa. Enggak, ini nggak masuk, ini nggak masuk itu, karena itu fi'il, kita bahas isim. Baik, sekarang mansubatul asma, isim-isim yang harus dinasab. Yang pertama maf'ul bih. Maf'ul bih itu biasa disebut ya disebut maf'ul bih kalau bahasa Arab. Kalau terjemahkan mungkin lebih dekatnya artinya objek. Jadi dia harus dikenai fi'il atau objek dari satu kata kerja. Objek dari satu kata kerja. Tapi ingat, di dalam bahasa Arab kata kerja itu kadang ada yang butuh objek, ada yang kadang nggak butuh objek. Misalkan kayak tidur, dia nggak butuh objek. Ya. Kalau makan, ya kalau makan baru butuh objek. Objek itu kalau mungkin lebih dekatnya ya ketika bisa diterjemahkan di kan. Tidur, ya cukup kita bilang saya tidur, nggak perlu ditanya yang ditidurkan misalkan gitu ya. Yang ditidurkan nggak perlu ditanya. Tapi kalau kita ngomong makan, maka perlu ditanya apa yang dimakan. Ya. Atau misalkan memukul, maka dia butuh objek. Dipukul, apa yang dipukul? Nah, yang di itu adalah maf'ul bih. Maka maf'ul bih posisinya harus nasab. Misalkan darabtu Zaidan, saya mukul Zaidan. Karena Z objek, maka dia harus nasab. Zaidan, nggak boleh dibaca
Zaidun, darabtu Zaidun nggak boleh. Kenapa? Karena Zaid itu posisinya objek, maka dia harus nasab. Nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad. Darabtu Zaidan. Ya. Misalkan qataltu al-kafirina. Saya memerangi al-kafirina, orang-orang kafir. Ya nggak boleh itu qataltul kafiruna. Ya, qataltul kafirun. Kenapa? Kafirun itu rofa. Tapi dia kan objek, maka harus nasab. Nasabnya jamak mudzakkar salim ya dengan ya kafirina. Nggak boleh dibaca qataltul kafiruna. Yang pertama maf'ul bih. Yang kedua masdar. Masdar. Ya. Biasanya kalau dalam buku lain disebut maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak nanti ada penjabarannya di pembahasan ini. Nah, kenapa di sini disebut masdar? Karena maf'ul mutlak ini biasanya dia diambil dari wazan masdarnya. Darabtu Zaidan dorban. Darabtu Zaidan dorban. Saya mukul Zaid dorban dengan sebenar-benar pukulan. Dorban itu masdar ini, maf'ul mutlak ini. Kenapa disebut masdar? Karena dia pakai menggunakan masdarnya dari doroba tadi. Doroba yadribu dorban. Ya, atau misalkan misalkan yang masdar lagi, misalkan apa ya? Misalkan masdar lagi fataha misalkan. Fataha misalkan. Fatah iftahu. Aftahul baba atau aftahu ana ya. Aftahul kitaba fathan. Ya. Aftahul kitaba fathan. Saya membuka apa? Kitab fathan ya, dengan ya benar-benar membuka. Maka dia pakai masdar fathan. Nggak boleh aftahul kitaba maftuhan ya, nggak cocok. Dia nggak bisa jadi maf'ul mutlak seperti itu. Jadi maf'ul mutlak itu bentuknya harus masdar dari fi'il. Inna fatahna laka fathan mubina. Fathan itu maf'ul mutlak. Biasanya kalau ya. Rumus Jawanya ing. Ini rumus Jawanya kelawan. Inna fatahna. Inna satemene ingsun kabeh ya Allah. Fatahna wis buka sapa ingsun Allah. Laka maring sira ya Muhammad fathan kelawan bukaan. Mubina kang jelas. Kelawan. Jadi bacanya kelawan. Ya, bahasa Jawa kelawan. Ya, kelawan. Mas Satria iso bahasa Jawa? Sedikit. Sedikit. Lho wong Jawa ta wong ndi sampean? Kalau bahasa yang kromo tadi kan. Oh, lho ini enggak kromo. Ing itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa, cuma iya ngoko, cuma jujuk ngoko Surabayaan. Kelawan itu apa maksud? Kelawan itu beberapa, Pak, karena yang menciptakan rumus maca kitab gawe bahasa Jawa itu orang beberapa abad sebelum kita, orang Jawa beberapa, maka dia menggunakan bahasa Jawa yang digunakan di abad itu, bukan di abad kita. Iya, betul. Di abad itu, bukan di abad kita. Ya, di abad itu. Ada yang bilang yang buat itu Sesoleh Darat katanya, yang buat rumus utawi iku itu. Sesoleh Darat itu katanya gurunya Raden Ajeng Kartini katanya. Yang bikin rumus kayak gini itu. Tapi wallahualam. Tapi ya pakai ini. Bahkan kalau beberapa kata itu masih dipakai biasanya. Kalau nggak dipakai di omongan, mungkin di Jawa Tengah mungkin ada beberapa yang dipakai omongannya. Biasanya dipakai di lagu. Nang lagunya Didi Kempot. Soalnya mungkin beberapa dipakai. Jadi dipakai sastra gitu kan, masuk sastra kan. Ya, kelawan ya. Utawi ya. Iku kan masih dipakai iku ing. Ya. Ing itu kalau Jawa Timur yang paling nang gitu kan. Ning gitu ya, ning, ning, ka ing gitu ya. Terus opo masih bang opo kan masih dipakai.
Kelawan fi ing dalem ya Mas. Baik. Masdar maf'ul mutlak. Bahkan kalau misalkan terjemah beberapa kosakatanya itu rada aneh. Memang nggak dipakai omongan sekarang ini. Ya misalkan adharo yudhiru, menampakkan. Nanti sebenarnya apa? Mertelake. Oh, petelo, masa mertelake. Misalkan talabatul bu apa? Meminta, mencari ya. Bahasa Jawa nyupre. Nyupre ini bahasa kitab ya, nyupre. Talabtul ilma. Wis nyupre sapa ingsun ilma ing ilmu. Gitu kan ada. Lah ngerti dari mana? Yo talaki. Talaki belajar dari guru gitu. Ingsun. Ya, ingsun masih dipakai ingsun. Banyuwangi pakai ingsun. Ingsun apa artinya? Ingsun saya. Iya, ingsun. Banyuwangi pakai sun, pakai ingsun. Iya. Jam Banyuwangi ya. Apa namanya? Bahasa apa? Apa? Banyuwangi kok ngapa? Bukan, Banyuwangi punya suku sendiri. Osing, bahasa Osing. Isun, iya, Isun gitu. Isun, ngomongnya Isun. Isun saya, berarti kalau bahasa Osing Isun itu saya. Kali ini Isun, ya Isun. Kalau lagu Banyuwangian sering zaman denger Isun gitu. Kalau kamu apa? Riko. Kalau ngapa Rika. Gitu. Siro, kalau Siro sekarang nggak ada. Ya. Paling ono seliramu gitu ya. Seliramu. Dorfuz zaman. Sekarang ketiga dorfuz zaman. Maka yang harus nasab dorfuz zaman. Dorfuz zaman itu kata yang menunjukkan waktu. Keterangan bisa disebut keterangan waktu lah. Tapi dia itu kata atau isim yang menunjukkan waktu. Misalkan seperti indah zaman waktu ya. Indah itu waktu zaman ya. Misalkan sobahan waktu subuh. Sobahan ya. Sobahan. Ya, misalkan zahabtu ilal masjidi sobahan. Zahabtu budal sapa ingsun ilal masjidi maring masjid sobahan ing dalem waktu isu. Sobahan. Maka ketika dzarfuz zaman harus sobahan, nggak boleh sobahun kalau maksudnya dia memberikan keterangan tempat, keterangan waktu. Tapi dia pakai isim ya, pakai isim. Ya ini biasanya kalau dalam bahasa Jawa dikasih ing dalem waktu gitu ya. Ing dalem waktu apa? Waktu pagi, waktu siang, waktu malam gitu ya. Yang keempat, dzarful makan, kata atau isim yang menunjukkan keterangan tempat. Seperti indah, ya tahta, indah di sisi, tahta di bawah, maka semuanya harus nasab. Ya. Kemudian ya nanti insya Allah ada di pembahasan dzaraf makan. Nah ini juga kalau diterjemahkan juga ing dalem, kasih ing dalem. Ing dalem terus langsung mau apa? Misalkan tahta ya ing dalem sore dan di bawah ya. Kalau indah ing dalem sisi misalkan. Yang kelima hal. Ya, kelima hal ya terjemahkan hal. Hal itu kurang lebihnya adalah isim yang menunjukkan kondisi dari kata kerja. Ya. Biasanya kalau diterjemahkan bahasa Jawa dia hali. Ya, hali. Nanti insya Allah diperinci lagi di pembahasan selanjutnya, diperinci satu persatu. Ini secara umum aja. Hali ini kayak gini ya. Hali ini ya. Ya, hali. Nih, kawat ini jadi hale.
yang kayak bebat ya. Tamyiz yang ketujuh, yang keenam tamyiz. Tamyiz itu biasanya digunakan untuk menjelaskan jumlah, ya, untuk penjelas gitu ya, untuk penjelas, ya, penjelas. Nah, dalam bahasa Jawa biasanya dibaca apa nih, gitu. Oh, nanti ngomong ono apa nih, berarti dia tamyiz, ya, ya. Kemudian al-mustatsna. Mustatsna itu pengecualian. Ya. Misalkan saya makan roti kecuali saya makan roti kecuali sepertiganya, misalkan. Atau bukan. Masuk batal. Misalkan datang seluruh murid kecuali Z. Datang seluruh murid kecuali Z misalkan. Maka kita katakan ja'atul labu illa Zaidan. Zaidan. Kenapa enggak Zaidun? Karena dia dikecualikan. Ya, pengecualian itu biasanya dikasih illa. Ya, dikasih illa. Illa. Ya. Yang ke-8 isim la. Isim la biasanya disebut dengan la. Ya, la ini disebut la nafi lil jinsi. Isim la nafi lil jinsi. Ya. La nafi lil jinsi itu huruf lam alif yang dia menafikan. Ngerti menafikan ya? Meniadakan. Isim yang datang setelah la. Maka isim yang datang setelah la untuk meniadakan, maka dia harus nasab. Contohnya misalkan la ilaha. La ilaha. Ya. Berarti tidak ada sesembahan sama sekali, meniadakan. Ya, meniadakan. Ya. Ya. Maka dia harus nasab, enggak boleh la ilahu. La ilahu enggak, tapi la ilaha. Kenapa? Karena ini la-nya la nafil jinsi. Maka isimnya itu maksudnya yang isim yang datang setelah la, isim la itu. Maka isimnya yang datang setelah la harus nasab la ilaha. La ilaha. Makanya syahadat itu apa namanya? Berkonsekuensi apa? Nafi dan isbat, kan gitu kalau belajar tauhid. Nah, la-nya dari nafinya dari ini, la-nya itu. Kesembilan munada. Munada itu yang dipanggil. Ya, biasanya kalau dalam bahasa Arab ya atau ya ayuha. Tapi di sini ada syaratnya, dia harus yang mudhof ilaih. Bukan yang cuma satu kata saja, tapi harus yang dua kata atau lebih yang bersambung menjadi satu. Dan yang berubah pun hanya kata yang pertama. Misalkan wahai anaknya Zaid. Anaknya Zaid bahasa Arabnya apa? Ibnu Zaid ya, Ibnu Zaid. Waladu Zaid ya boleh, tapi Ibnu Zaid lebih masyhur. Ibnu Zaidin kan itu anak Zaid. Ya, dua kata bergabung jadi satu yang muncul mana baru. Ibnu Zaidin. Maka kalau dikasih ya untuk memanggil, ini kan yang dipanggil. Ya untuk memanggil, maka tidak boleh dibaca ya ibnu Zaidin. Karena yang dipanggil harus dinasab ya ibna Zaidin. Ibna Zaidin. Tapi syaratnya tadi harus mudhof ilaih. Kalau satu kata ya dia tetap rofa. Ya ayyuhalladzina ya Muhammadun misalkan. Ya Muhammadun kan cuma satu. Muhammadun ya Muhammadun, bukan ya Muhammadan. Munada yang dipanggil. Ya. Ini tadi yang mana yang belum di? Ini kejaba gitu ya. Kejaba. Ini ora ono. Munada
ya munada ya, apa namanya. Kemudian maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli, biasanya disebut li ajli atau min ajli. Ya. Maf'ul min ajli yaitu isim yang menunjukkan alasan fi'il itu terjadi. Ya, alasan fi'il itu terjadi. Misalkan saya berdiri untuk menghormati Zaid. Saya berdiri untuk menghormati Zaid. Saya berdiri bahasa Arabnya apa? Koma saya. Koma yakumu. Berarti akumu. Akumu saya berdiri. Butuh maf'ul apa enggak koma yakumu itu? Berdiri itu butuh maf'ul enggak? Enggak butuh. Karena dia enggak butuh maf'ul. Berarti ya cukup sudah akumu. Terus kok ada ngomong akumu ikroman. Ikroman li Zaidin. Akroma yukrimu ikroman. Apa artinya ikroman? Berarti menghormati. Akumu saya berdiri ikroman untuk menghormati Zaidin. Li Zaidin. Ikroman li Zaidin. Maka itu disebut maf'ul li ajli. Ya. Dia seperti maf'ul tapi sebenarnya bukan maf'ul. Karena fi'ilnya sendiri nggak butuh maf'ul. Tapi dia sendiri itu ada nasab, isim, nasab setelah fi'il. Tujuannya adalah untuk memberi alasan kenapa dia melakukan fi'il tersebut. Ya. Kemudian maf'ul ma'ah. Ya. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu sama juga isim yang nasab yang menunjukkan dia melakukan hal tersebut bersama-sama dengan fa'ilnya. Ya. Mirip dengan atof. Karena biasanya dia pakai wawu atof. Mirip dengan atof, biasanya dia pakai wawu atof. Misalkan Ja'a Zaidun wa Muhammada. Ja'a Zaidun wa Muhammadan. Ya, maka kita ngomong ja'a fi'il, Zaidun fa'ilnya, wa Muhammadan. Maka Muhammadan di sini kedudukannya bukan atof. Meskipun ada huruf atof, tapi dia maf'ul ma'ah. Ya. Ya. Yang menunjukkan isim yang jadi maf'ul ma'ah ini melakukan pekerjaan yang sama di waktu yang sama bersama dengan fa'ilnya. Maka ketika kita ngomong ja'a Zaidun wa Muhammadan, artinya Zaid datang berbarengan dengan ya, maka wawu di situ artinya bersama. Ya, wawu wa di situ artinya bersama. Ya. Jauh toko sahabat Zaidun Zaid ya. Wa Muhammadan lan sertane Muhammad. Maka di situ ditambah sertane. Kalau maf'ul min ajli iki aku rada lali. Krono kalau nggak salah. Ini bacanya krono kan. Kalau ini bacanya sertani. Kerana. Iya, kerana. Ya, karena. Ini Malaysia ngomong kerana, orang Jawa ngomong krono, Indonesia karena ini. Karena bahasa Jawa lebih dulu daripada bahasa Indonesia. Al-maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah sudah. Sekarang yang ke-12, khobar kana. Kemarin kita belajar sudah. Isim kana harus rafa, harus marfu. Tapi kalau khobar kana harus nasab karena kana kemana apa? Tansabul isma wa tarfaul khobar. Menasabkan isim dan merofakkan menasabkan isim. Merofakkan isim ya tarfaul isma wa tansabul khobar. Ya, harus ingat-ingat itu. Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Maka di sini khobar kana masuk pembahasan isim-isim yang mansub. Khobar kana sudah belajar kemarin, yang nggak perlu dalam-dalam lagi belajarnya.
Yang ke-13 isim inna, isim inna. Yang awalnya mubtada ada inna, maka dia harus jadi atau hukumnya harus nasab. Inna Muhammadan, enggak boleh inna Muhammadun. Yang ke-14 tawabi. Nah, ini sama dengan pembahasan kemarin, tinggal ini dirubah saja, yang diikuti harus nasab. Ya. Ada perincian 4 sama. Naat, sifat, ya, atof, taukid, badal, dan seterusnya. Baik. Ada pertanyaan? Dari itu kalau dorabtu zaidan dorban itu sebagai taukid bisa atau gimana? Dorban dorabtu zaidun atau zaidan? Dorabtu zaidan dorban. Dia jadinya jadi apa namanya? Iya, jadi maf'ul mutlak, nggak bisa jadi taukid. Jadi dia dari maf'ul. Maka ketika kita baca dorabtu zaidan dorban, dia bacanya kelawan. Gitu. Banyak kelawan. Ya. Kelawan mukul. Ya, dorabtu zaidan dorban. Atau insya Allah nanti kita bahas lebih dalam ketika bahas maf'ul mutlak ya. Kita bahas maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu nanti ada perinciannya ya, ada perinciannya. Ada yang menunjukkan penekanan. Jadi taukidnya bukan taukid tawabi. Ada yang menunjukkan penekanan, ada yang menunjukkan perincian macam-macam. Ya. Ada yang menunjukkan macam-macam. Ya. Ada yang lain? Baik. Ulama sama atof ada perbedaannya? Ada perbedaannya. Kalau maf'ul ma'ah dia adalah isim nasab ya. Isim nasab yang menunjukkan dia melakukan pekerjaan sebagaimana fa'il atau bersama dengan fa'il. Ketika dia bersama dengan fa'il hukumnya rofa, tapi dia harus nasab untuk menunjukkan dia bekerja atau melakukan fi'il bersama. Tapi kalau atof mengikuti yang diikuti, ya. Makanya dia nggak bisa dibilang doraba zaidun amron misalkan. Zaid memukul amron. Kok gitu sih? Ja'a zaidun wa amrun. Kita bilang dia atof apa maf'ul ma'ah. Kita bilang amrun maf'ul atof. Kenapa? Karena amrun rofa ikut hukum fa'ilnya. Tapi kalau maf'ul ma'ah kita ngomong ja'a zaidun wa amron. Amron karena dia nggak ikut hukum sebelumnya, maka dia wawunya di sini bukan disebut atof, ya, tapi maf'ul ma'ah. Makanya wawu di situ artinya ma'a bersama. Makanya kan dibaca sertane gitu, bukan dan. Tuh. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nih terjemah bahasa Indonesia podo dan. Ya, Ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr. Ja'a Zaidun wa Amron, datang Zaid dan Amr. Ya udah. Terus bedanya kan ya. Sing ngerti bedane nggih bahasa Jawa sampeyan ceru. Ja'a Zaidun wa Amrun, wis teka sapa Zaidun Zaid wa Amrun lan Amr lan. Ja'a Zaidun wa Amron, wis teka ja'a wis teka sapa Zaidun Zaid wa Amron sertane Amron Amr. Sertane Amr. Sertane berarti ini maf'ul ma'ah. Ngerti bedane nek bahasa Jawa. Iya. Ada pertanyaan? Ya, makanya saya sedikit kasih bahasa Jawa itu supaya lebih bagus dalam terjemah perkata daripada bahasa Indonesia. Baik, sekarang kalau nggak ada pertanyaan kita akan bahas sedikit tentang jumlah. Ini nggak ada di pembahasan itu kalau nggak salah. Atau mungkin ada tapi diakhirkan. Tapi ini penting untuk diawalkan. Baik, dalam bahasa Arab ada tatanan susunan kalimat, yaitu susunan kata yang supaya menjadi kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab namanya jumlah. Kalimat. Ya, kalau kita ngomong kalimat berarti terdiri dari beberapa kata. Kalau kita ngomong kata, ya paham kata satu.
Tapi kalau kalimat berarti terdiri dari beberapa kata. Susunan kalimat dalam bahasa Arab itu terdiri dari dua. Ada yang disebut jumlah ismiyah, kalimat isim. Ada yang disebut jumlah fi'liyah, kalimat fi'il. Apa bedanya? Bedanya kalau jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang pertama dia diawali dengan isim. Ketika kita ngomong, pertama kali kita ngomong atau pertama kali orang nulis, pertama kali yang ditulis adalah isim. Bu kitabun, bu alkitabu, atau babu mansubatil asma'i. Nah, berarti dia jumlah ismiyah karena babu isim. Pertama dia diawali dengan isim kalau jumlah ismiyah. Yang kedua dia tersusun dari mubtada dan khobar. Karena diawali dengan isim, otomatis yang pertama, kata pertama adalah mubtada karena dia butuh penjelas kepada kata berikutnya. Otomatis itu. Jadi kalau kata diawali isim jelas awalnya mubtada. Dan kalau mubtada berarti sebenarnya jelas mubtada khobar. Karena nggak mungkin mubtada ada sendiri tanpa khobar. Contohnya kita ngomong Muhammadun fil baiti. Mana khobarnya Mas Satria? Muhammadun fil baiti. Fil baiti khobar. Mubtadanya? Mubtadanya mana? Muhammadun. Berarti bacanya Muhammadun. Muhammadun utawi Muhammad iku fil baiti ing dalam jero omah. Muhammadun fil baiti. Maka kita ngomong ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Pertama dia diawali dengan isim, Muhammad isim. Yang kedua jelas tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi kalau ketika ada orang ngomong atau dalam kitab, awalnya kata awal dari kitab itu atau awal dari paragraf itu adalah isim, maka langsung kita masuk ke pikiran, oh berarti ini susunannya mubtada khobar. Yang kedua contohnya Muhammadun rajulun jamilun. Mas Rehan, mana khobarnya? Rajulun jamilun. Rajulun jamilun. Jamilun kedudukannya apa? Ini khobar. Sifat. Naat, sifat. Khobarnya mubtadanya? Muhammad. Berarti Muhammadun tawi Muhammad iku rajulun wong lanang jamilun kang ganteng, kang bagus. Ya. Ya. Kedua, jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Pertama, dia diawali dengan fi'il. Kalau dalam buku, dalam kitab, dalam artikel, dalam omongan, paragraf pertama, ucapan pertama yang bunyi fi'il, adribu, maka jelas dia jumlah fi'liyah. Kalau sudah diawali fi'il, jangan mikir mubtada khobar. Ya jelas nggak mungkin ada mubtada khobar. Kalau ada fi'il, maka dia jelas tersusun dari fi'il, fa'il, maf'ul kalau ada. Kenapa dikasih kalau ada? Karena tidak semua fi'il butuh maf'ul. Jadi kalau sudah diawali fi'il, jelas buang itu pikiran mubtada khobar. Ya. Tapi langsung fi'il berarti butuh fa'il. Gitu. Kalau Ustaz, misalnya ada pertanyaan, Ustaz, kalau diawali dengan fa'ilnya dulu, Ustaz. Diawali dengan fa'ilnya dulu. Misalkan Muhammadun yadribu Zaidan. Pertanyaannya, dia jumlah ismiyah apa? Fi'liyah. Pilih apa ismiyah? Muhammadun yadribu Zaidan. Yadribu. Baik. Rehan, ini jumlah fi'liyah apa ismiyah? Ismiyah. Mas Satria, jumlah ismiyah fi'liyah? Atau tawakuf? Wallahu alam. Netral. Hah?
Ismiyah. Ubed, ini ismiyah apa fi'liyah? Fi'liyah. Saya tanya alasannya. Kenapa ismiyah, Rehan? Karena pertama diawali dengan isim, terus diberitahu kalau sedang melakukan pemukulan. Kan sedang melawan Ya, pelaku gitu ya. Dia sedang melakukan tindak kriminal. Tindakan belasan. Ya, Mas Satria, kenapa sampean milih ismiyah? Ya karena Muhammad itu dia sedang melakukan itu tadi memukul. Dia sedang melakukan pemukulan. Dia memukul kan, Muhammad sedang memukul Zaid. Iya, alasannya kenapa kok dia ismiyah? Muhammad pelakunya. Iya, dia fa'ilnya, iya kan fa'il pelaku. Iya, tapi kenapa kok dia ismiyah? Alasannya? Karena dia melakukan sesuatu gitu ya. Wes ya kamu. Ubed, kenapa fi'liyah? Karena itu sudah ada fa'il, fi'il dan maf'ul. Fa'il, fi'il dan maf'ul. Ya. Jawaban yang benar ya adalah dia jumlah ismiyah. Ya, jadi jumhur ulama ini yang benar. Makanya dalam hadis itu benar. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Berarti yang syad wa man syadda syadda finnar. Berarti siapa? Terus di neraka itu. Berarti umat yang bersepakat itu tidak mungkin sesat ya. Ya, jadi ini jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Pertama, dia diawali dengan isim. Dia diawali dengan isim. Kalau misalkan tadi Ubed bilang, Ustaz, dia diawali dengan isim, iya. Tapi dia dibalik. Ya kan gitu. Dia ada susunan fi'il, fa'il, maf'ul. Dia dibalik. Tapi ingat, syarat pertama tidak terpenuhi. Dia harus diawali dengan fi'il. Kalau sudah nggak diawali dengan fi'il, nggak mungkin jadi fi'il, fa'il, maf'ul gitu loh. Maka dia diawali dengan isim, ya berarti tersusun dari mubtada dan khobar. Tapi pertanyaannya, mana khobarnya? Mana khobarnya sekarang? Ayo. Ya deribu Zaidan. Ya deribu Zaidan. Kemarin kita bahas khobar ya. Siapa yang masuk bahas khobar? Bahas khobar. Khobar itu ada 4 jenisnya. Ya. Khobar kemarin apa? Ada 4 jenisnya kan? Jar majrur. Ya, mufrad sama ghairu. Ya, mufrad dulu ya. Mufrad sama ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad jar majrur. Dhorof. Ya, indaka fil bait. Jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. Baik. Yadribu ini masuk mana? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah berarti diawali dengan isim. Isim yang menjadi pelaku. Pelaku yadribu. Pertanyaan, mana isimnya? Muhammadun. Duh, dia kan jadi kan gini. Mubtada kan gini. Mubtada. Khobarnya mubtada dan khobar kan gitu. Oh, iya. Kemarin kita jelaskan kan gitu. Iya. Kalau dia ismiyah, jadi mubtada, khobarnya mubtada dan khobar. Jadi yang mubtadanya yang kata kedua tadi jadi khobarnya mubtada pertama. Khobar kata ketiga jadi khobarnya mubtada yang kedua. Kan gitu. Nah ini cuma 2. Bingung. Khobarnya tersembunyi. Tersembunyi dalam kata yadribu. Itu jawabannya. Ya rada ruwet ya, tapi enggak apa ya. Untuk tambahan maklumat jadi Muhammadun yadribu. Yadribu ini sebenarnya sudah nyimpen mubtada, nyimpen fa'il. Dan fa'il itu yang jadi mubtada. Apa fa'ilnya? Kan fa'il aja 2, ada dhahir, ada mudmar. Iya kan ya? Aku dunia ngambung terus iku. Rawat ini. Mudmar. Tersembunyi. Tersembunyi apa? Dhamir? Ya, huwa. Ya 1000. Dhamir huwa. Jadi mubtada yang kedua
itu dhamir tersembunyi, yaitu huwa yang tersembunyi dalam fi'il yadribu. Seperti itu. Ya, rot ya. Makanya kalau mau baca bahasa Jawa ketika baca Muhammadun yadribu Zaidan, Muhammadun mesti baca utawi. Muhammadun utawi Muhammad iku yadribu wis mukul sapa Muhammad Zaidun ing Zaid. Itu. Maka di sini mubtada dan di sini khobar. Ini maf'ul bih. Maf'ul bih dibaca ing. Ya ini aja ya. Tambahan info. Jadi khobarnya fi'liyah atau ismiyah kan? Jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah. Iya. Atau khobarnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya, karena dia nggak terlihat, ya, nggak terlihat. Isimnya nggak terlihat kan? Yang terlihat cuma fi'ilnya, maka dia jumlah fi'liyah. Baik. Sampai mana tadi? Bulan tanggung. Jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il, kemudian dia tersusun dari fi'il, fa'il, maf'ul kalau ada. Contohnya, daraba Zaidun kalban. Ya, daraba Zaidun kalban. Daraba sudah memukul Zaid kalban ke anjing. Ya, kepada anjing. Karena diawali dengan fi'il, maka kita nggak perlu mikir mubtada khobar lagi. Jangan kita baca utawi. Daraba. Nggak bisa. Daraba utawi. Nggak boleh. Daraba langsung. Daraba us mukul. Sapa Zaidun Zaid kalban ing asu. Asu kalau bahasa kitabnya. Gak kiri asu. Kedua, misalkan yang contoh kedua, ini yang nggak butuh maf'ul. Nama Zaidun fil baiti, nama wus turu sapa Zaidun Zaid fil baiti ing dalem omah. Baik. Sekarang silakan ditulis. Yang ini tadi pembahasan tambahan aja, nggak perlu dipikirkan terlalu dalam nanti baper. Ya gini nggak perlu dipikirkan, ini aja, fokus ke ini aja, Itu terlalu melebar, tak pikir terlalu melebar.